Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Anda sekalian. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-17. Bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita sekalian untuk menemukan jalan menuju kemuliaan bersama Kristus yang telah dimuliakan oleh Bapa. Dalam bacaan Injil, harta kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Dan juga harta kerajaan surga diumpamakan seperti mutiara yang dicari orang. Sementara itu, dalam bacaan pertama mengisahkan tentang Raja Salomo yang dalam doanya meminta kebijaksanaan pada Tuhan dan bukan meminta umur yang panjang, kekayaan, nyawa musuh, dan segala urusan duniawi lainnya. Lantas apa tanggapan Tuhan atas permintaan Salomo? Bapak, Ibu, saudara sekalian, Allah langsung mengabulkan permintaan Salomo. Sementara itu dalam bacaan kedua kita mendengar surat Rasul Paulus berseru pada jemaatnya di Roma yang menyatakan tentang janji Allah pada segenap umatnya yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan membawa semakin banyak orang untuk mencintai Kristus yang akan dimuliakan olehnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus, setelah mendengar ketiga bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-17 ini, pertanyaan yang muncul ialah bagaimana atau jalan manakah yang harus kita tempuh agar kelak kita dapat dimuliakan bersama Kristus yang terlebih dahulu dimuliakan oleh Bapa. Saya juga tahu bahwa jawaban atas pertanyaan ini tidaklah mudah, karena jawaban dari pertanyaan ini bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi harus tampak dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu upaya kita untuk mencari jalan kemuliaan Kristus itu sendiri. Namun di sisi lain kita juga harus percaya bahwa kita mampu menjawab pertanyaan itu karena ada Roh Kudus yang selalu ada dalam diri kita dan senantiasa memampukan kita untuk mencari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dari bacaan-bacaan pada hari ini sebenarnya telah menunjukkan kepada kita jalan untuk kelak dimuliakan bersama Kristus. Jalan untuk mulia bersama Kristus ialah mencintai Dia lebih dari segala sesuatu. Mengapa? Karena dalam Injil Matius bab 6 ayat 21 di situ dikatakan juga bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, bila dikontekskan dalam bacaan pada hari ini, berarti kita harus menjadikan harta kerajaan surga sebagai harta yang paling berharga, sehingga di situ pula hati kita berada. Dan nantinya dalam persiaran hidup kita sehari-hari, kita hanya meletakkan fokus untuk mencari harta kerajaan surga itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang menarik ialah menyimak pribadi-pribadi yang ditampilkan dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Misalnya Raja Salomo, ia meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Hal ini mau menunjukkan bahwa harta kerajaan surga hanya bisa ditemukan bagi orang yang bijaksana. Mengapa? Karena harta kerajaan surga itu terpendam sehingga tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi dilihat oleh mata kebijaksanaan. Sementara itu, Rasul Paulus yang dulunya menjadi pembunuh jemaat perdana, namun ketika tahu bahwa Kristus adalah harta yang paling berharga baginya, lantas ia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Kristus. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, ia menganggap segala sesuatunya
adalah sampah. Dan dalam Injil hari ini menyatakan bahwa setelah orang yang mencari ladang itu melihat ada harta yang terpendam di dalamnya, ia pergi dan menjual segala harta miliknya untuk membeli ladang itu. Begitupun orang yang mencari mutiara indah itu, ketika ia menemukan mutiara itu, ia pergi menjual segala harta miliknya untuk membeli mutiara itu. Bahkan dalam Injil dikatakan bahwa ia pergi dengan sukacita untuk menjual segala harta miliknya dan datang untuk membeli mutiara yang ia temukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah dalam kehidupan kita ini kita menempatkan diri untuk senantiasa meletakkan fokus untuk mencari kerajaan surga, melepas segala kepentingan duniawi kita, dan semakin mencintai Kristus untuk nantinya dimuliakan bersamanya. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari kita dengan sukacita meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawi dan mengikuti Kristus secara lebih mendalam, agar kita boleh mampu dan Roh Kudus senantiasa membimbing kita agar menemukan jalan dan hidup dekat dengan Kristus. Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua.